Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jadi kalau dunia ini percaya pada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Sebab dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kiranya Tuhan memberkati kita di malam hari ini. Sebelum kita istirahat, kita ringankan telinga kita, rilekskan tubuh kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin hidup kami selama hidup ini Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan ambil dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 dan 6. Demikian bunyi firman Allah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, tema kita adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Kalau kita mau dipimpin Tuhan, yang pertama itu kita harus mau percaya kepada Tuhan. Gak mungkin seseorang dapat dipimpin oleh Tuhan sementara dia sendiri tidak percaya akan pimpinan Tuhan. Sama seperti Abraham ketika Tuhan katakan untuk meninggalkan tanah leluhurnya untuk menuju kepada tanah yang tidak dia tahu atau tidak ditentukan oleh Tuhan. Tanah perjanjian itu tidak diberitahu di mana itu. Tetapi taat, dia taat dan melakukannya. Dia melakukan perintah Tuhan itu. Itu orang yang percaya. Bayangkan, satu lagi, ketika dia harus mengorbankan anak satu-satunya, anak perjanjian itu, untuk jadi korban kepada Allah. Dia lakukan. Tetapi Allah melihat bahwa Abraham itu adalah hamba yang setia, sampai akhirnya dia telah mengatakan kepada Abraham, jangan lakukan itu. Dan Allah menggantikan dengan domba yang terikat di semak-semak itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang betul-betul membawa kepada kehidupan yang baik ketika kita percaya. Jadi relakan dirimu dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau hidup di dalam pimpinan Tuhan, yang pertama harus percaya. Yang kedua kata firman Allah sebagaimana ayat tadi, bersandar kepada Tuhan, ya. Bersandar kepada Tuhan. Nah, ini kalau ini bersandar, kita rilekskan, kita lebih nyaman daripada kita berdiri duduk di atas tumpuannya, ya. Tapi kalau kita bersandar, kita lebih nyaman. Nah, demikian kata firman Allah, bersandarlah kepada Tuhan. Artinya fokus kita adalah Tuhan. Kekuatan kita itu adalah Tuhan. Hikmat kita itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita berada di dalam kehendak Allah, kita adalah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Karena kalau orang bersandar pada Tuhan, tidak ada kemungkinan dia akan bersandar pada pengertiannya sendiri. Karena kalau dia bersandar kepada pengertiannya sendiri, dia tidak lagi bersandar pada Tuhan. Dan ada banyak orang lebih mengutamakan kehebatannya, lebih mengandalkan kekuatannya, dan bersandar kepada kemampuannya, kepada hikmatnya. Tetapi pada akhirnya dia harus mengalami kegagalan. Pada ujungnya kegagalan yang akan dia peroleh. Dan itulah sebabnya kalau engkau mau dipimpin oleh Tuhan, mari bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika engkau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, apa-apa kita libatkan dalam rencana apapun, kita libatkan Tuhan. Bukan berarti semua jalan yang kita lalui jalan-jalan yang mulus, tidak. Tetapi jaminan Tuhan pasti kita peroleh. Dan jaminan daripada firman Allah itu, janji-janji Allah itu akan dipenuhinya kepada kita. Itu sebabnya ada dalam bahasa Yunaninya yang berjalan, ada 3 hal yang dikatakan. Yang pertama yaitu pistis, iman.
pistis dan iman itu saling berjalan seiring ya. Kalau ada iman, ada kepercayaan, ada iman. Lalu kemudian ada Elvis. Elvis itu adalah di mana ada iman, di situ ada pengharapan. Kita nggak mungkin bisa berharap kepada sesuatu, kepada janji Allah, kalau kita tidak punya Elvis. Di dalam Elvis itu ada namanya faith, ada namanya expectation of fulfillment ya. Pengharapan untuk dipenuhi. Dan yang terakhir adalah love, agape. Jadi ketika itu Alkitab katakan nini de mene elpis, pistis elpis, lalu kemudian agape. Sekarang bukan besok, bukan yang akan datang. Sekarang ya, harus tinggal ketiga hal ini. Sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kita harus atau bersandar pada Tuhan, kita harus terus tinggal di dalam ketiga hal ini, dalam iman, dalam elpis kita, dalam pengharapan kita, dan kasih. Kasih itu di mana benevolent action, tindakan perbuatan yang baik itu ya. Itu sebabnya kasih itu dikatakan lebih besar daripada yang lain. Sebab apa? Kalau kasih itu ada tindakan. Dan demikian juga kita bersandar kepada Allah, tindakan kita adalah tindakan di dalam terang daripada Allah, dalam terang daripada firman Allah itu. Makanya jangan lupa tiap hari memperkatakan firman Allah dalam hidup kita. Pagi, sore, dan kalau ada waktu, perkatakan firman Allah itu ya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. 3, dikatakan hidup dipimpin oleh Tuhan, mengakui Tuhan dalam setiap lakumu. Jadi perilaku kita ini kadang-kala maunya bengkok ya, maunya nggak lurus. Tapi harus kita dikatakan oleh firman Allah, mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap perilaku kita. Artinya kita harus tunduk di bawah otoritas Allah. Kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Kita harus mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarkan kita menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarkan kita menikmati kebaikan Tuhan dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Allah. Sebab ia dikatakan, ia akan meluruskan jalanmu. Wow. Dan ketika ia meluruskan jalan kita, maka saya yakin dan percaya damai sejahtera pada ujungnya. Karena ada yang disangka jalannya lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu tidak baik. Lurus bagi kita, bagi Tuhan, itu akan kita ikuti. Rancangan Tuhan itu yang akan kita ikuti. Kehendak Tuhan itu yang akan kita ikuti. Mengakui dia dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir kata firman Allah, sebagaimana yang kita baca adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau orang-orang mau dipimpin oleh Tuhan itu, takut akan Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita takut akan Tuhan, Alkitab katakan kita terhindar dari jerat maut, kita terhindar dari jerat dosa, kita terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan juga ketika kita takut akan Tuhan, kerendahan hati, sifat-sifat Allah akan ada dalam hidup kita. Kita tahu bagaimana Musa dengan segala keberadaannya. Itu sebabnya ketika orang Israel didatangi oleh Tuhan, Musa masuk ke dalam kabut itu, dan Alkitab mengatakan Israel mengalami ketakutan karena akan ada sesuatu yang Tuhan berikan, dan mereka ketakutan. Engkau saja yang pergi menghadap supaya kami jangan mati. Padahal maunya Tuhan itu semua orang ya datang kepada dia dengan kesungguhan hati. Tapi karena adanya tadi saya katakan tadi
ada sifat-sifat yang tidak baik, jalan-jalan yang bengkok, jalan yang lurus. Kita lihat saja orang tidak lagi bisa memegang perkataannya. Hari ini A, besok B. Hari ini ya, besok tidak. Orang tidak lagi konsisten dengan perkataannya. Padahal itu orang hebat di Indonesia ini. Tapi tidak bisa lagi dipegang perkataannya. Pemimpin yang tidak bisa dipegang perkataannya, itu bukan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kalau pemimpin tidak bisa lagi dipegang, tidak lagi konsisten dengan perkataannya, saya yakin rakyat pun tidak akan pernah bisa merasa tenang. Sebagai pemimpin saya mau katakan, baik itu sebagai aparat, sebagai presiden, sebagai jenderal, sebagai pemutus hukum, dan lain sebagainya, apapun itu, mari kita senantiasa takut akan Tuhan ini ada dalam hidup kita, supaya kita melakukannya sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Dan doa dan harapan saya, kiranya kekuatan Tuhan itu menyertai kita, dan kita mau dengan rela dipimpin oleh Tuhan sepanjang umur hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kami, dan memiliki takut akan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan terima kasih Bapa di surga, dan terus Engkau menolong kami, memimpin kami sepanjang hidup kami, selama kami berada di muka bumi ini, dan terus bergantung sepenuhnya padamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat kita istirahat. Ya, kiranya Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.